sholat. Dan kemudian kita masuk bab berikutnya, kitab janazah. Kalau dalam bahasa Arabnya biasanya kitabul janaiz, tapi dalam bahasa Indonesia kitab jenazah itu sudah cukup. Dalam bab ini kita nanti akan mendapati satu sisi pengantar pendahuluan. Bahkan kita di pendahuluan saja sudah akan banyak mendapatkan sunnah-sunnah nanti di sana. Baru terkait dengan bagaimana kalau kita menghadapi atau kita bertemu orang yang akan meninggal atau menjelang kematian. Terus dilanjutkan dengan bab berikutnya atau pembahasan berikutnya, itu bagaimana merawat jenazahnya sampai nanti menyolati dan mengkafani serta terakhir memakamkannya. Rupanya di di bab jenazah ini bagian muqaddimahnya didahului dengan dua ayat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 102 dan 157. Muqaddimah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apunten karena ini di awal, kita mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ayat 102 biasa kita baca, ya, atau kita dengar, khususnya ketika ada di dalam mimbar Jumat, karena di antara rukun khutbah Jumat, di antara rukun itu artinya satu kewajiban yang ada di dalam sebuah amalan ibadah. Di antara rukun khutbah Jumat harus ada dalam khutbah Jumat itu adalah pesan takwa. Ya, karena itu barangkali di antara kalau panjenengan sewaktu-waktu melihat atau bahkan menggantikan sendiri khutbah Jumat, jangan lupa di antara rukun khutbahnya itu adalah pesan iman dan takwa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nek rukun niki mboten dipenuhi, mboten sah ibadah. Baleni biasanya itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini babnya ini
bab tentang kematian. Jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini ayat terkait dengan kematian di medan perang. Tapi ada kalimat mati di situ tuh ya. Wala in qutiltum fi sabilillah. Dan jika kalian itu terbunuh di jalan Allah, atau kalian mati meninggal, la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sungguh ampunan dari Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang berhasil kalian kumpulkan, rampasan perang yang kalian kumpulkan. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang bicara tentang kematian, gitu ya. Beberapa kali saya juga sampaikan bedanya mati dan wafat, gitu ya. Saya sampaikan barangkali itu ada di surat Az-Zumar. Kalau di bahasa Indonesia wafat dan mati niku padha. Tapi nek dalam istilah Al-Quran, wafat dan mati niku mboten padha. Coba kita lihat Az-Zumar. Az-Zumar. Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah, nah, cuma terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, Allah, yatawaffal anfus. Nah, bahasa kita tawaffa, yatawaffa itu jadi kata wafat. Allah yang mewafatkan anfus. Ternyata wafat itu nggak dicekal tok. Wafat. Ya bahasa kita wafat dan mati sama. Nah, bahasa Arab wafat itu nyawa dicekel Gusti Allah. Niku wafat. Dicekel kok saged dicekel. Ora iso lapo-lapo, niku dicekel. Contohnya dua. Satu, orang mati, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah nyekel nyawane wong pas mati. Wallati lam tamut, dan juga nyekel nyawane wong pas belum mati. Kapan? Fi manamiha, nek turu. Nah, gitu ya. Turu itu wafat bahasa Arabnya. Orang tidur itu diwafatkan oleh Allah. Makanya enten wong kepengin turu gak turu-turu, Gusti Allah dereng kersa nyekel nyawane bapak acul nae. Terus niat turu gak turu-turu, dikira turu niku karepe turu niku izine Gusti Allah, perlu izin dari Allah. Enten wong kepengin turu turu-turu, kula niku jamaah di Buduran di situ sudah meninggal.
Ada yang nggak tidur 1 bulan, bingung. Sabulan betul dulu. Ya enten penyakit psikologis. Ya, sindrom mantun apa jenenge? Pensiun gitu kan. Oleh salah seorang takmir, ya, juga kawan kita, diajak ke rumah. Niki ana apa Ustaz cek saged turu, lho saged turu. Sampeyan donga sing akeh nang Gusti Allah. Bisa 1 bulan saya enggak tidur. Awake pegel kabeh apa rasane kan itu. Nggak bisa sampeyan turu mergo sakit atau mergo karena sebab lain, tidur atau bukan tidur. Itu termasuk kalau sakit itu sembuh atau tidak, Gusti Allah. Dengan pun ngeten kula bantu mek ndonga tok kula tengah muga jenengan saged ilem ya wis jenengan tiroaken donga ditirokno pun wis mangke saged paras napa boten pasrahaken Gusti Allah boten semerap ya. Ternyata besoknya telepon ingin datang lagi. Wah udah lu pulau turunnya enak buatan nanti. Pulau kepingin mana buatan sama itu dewi Tapi akhirnya ya memang ya kita itu kan cuma bantu. Sama dokter itu kan bantu obat. Sing maringi waras Gusti Allah. Maringi turun Gusti Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang nyawanya orang mati ya jelas. Dan Allah memegang nyawanya orang yang belum mati ketika tidur. Nah, berarti tidur itu kehendaknya, izinnya Allah Subhanahu wa taala. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang mati oleh Allah fayumsik, dicekal terus. Cekal terus. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah tahan jiwa atau nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Lah sing wong sing turu nyawane diculno maneh sampai waktu yang ditentukan. Itu. Jadi warang bahasa Arab wafat niku ternyata sebenarnya belum betul-betul mati. Wafat. Nah, mati pun sebenarnya nggih mergo nyawane dicekel Gusti Allah. Kenapa kemudian di surat Al-Baqarah ayat pinten niku 154 ya. Ya. Niku menyatakan wong sing mati di jalan Allah itu mboten mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dalam ayat yang serupa juga sama ya. Jangan kira kamu orang-orang yang mati di jalan Allah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka hidup ya, hidup. Artinya hidup itu napa? Apa? Nyawane mboten dicekel Gusti Allah, mek dipindah roh bebas ya. Diberi keleluasaan. Nah, itu nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik, ini bab tentang kematian. Mukaddimahnya sebenarnya ayat-ayat peringatan bagi kita untuk menghadapi kematian.
ayat 102 surat Ali Imran menghadapi kematian, jangan sampai tidak dalam keadaan Islam, gitu ya. Kita masuk bab berikutnya, kaifiyatut tajhiz, kaifiyah cara, tajhiz mempersiapkan, ya, mempersiapkan apa? Mempersiapkan pengurusan jenazah, itu tajhiz. Yang nopo carane nyiapno ngurus orang yang meninggal. Idza marida ahadukum falyasbir. Mulai ini teko loro nih. Ya, mboten moro-moro mati. Idza marida ahadukum falyasbir. Apabila salah satu di antara kalian sedang sakit, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Sing loro sabar, ya. Saya lanjutkan penjelasannya nanti ya. Wal ta'awtu, nah sing boten loro tanggane dulure kerabate, hendaklah dia menjenguk. Jadi sing loro diminta sabar, sing sehat, kerabatnya yang sehat, orang terdekatnya yang sehat, karibnya, temannya yang sehat, hendaklah menjenguk. Berikutnya, ini enten dalile sedaya nggih. Wa idza tudira falyuhsin dhannahu billah. Ihtidar niku wong sing menyambut kematian, gitu nggih. Sing pun cidek mati. Maka apabila hampir hadir ajalnya, nah, gitu nggih. Fal yuhsin dhannahu billah. Hendaklah dia berhusnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Berikutnya, wal yusi in taraka khaira, hendaklah dia berwasiat jika dia meninggalkan khaira. Nek duwe barang tinggalan berupa khaira. Khaira itu nanti maksudnya adalah harta benda, gitu nggih. Nomor niki kan enten nomere. Nomor 3, nomor 4 balik kepada nomor 1, yakni orang yang sakit akan menghadapi kematian. Maka kalau sakit sabar, kalau menghadapi kematian berhusnuzan kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau punya barang tinggalan, harta benda, hendaklah dia berwasiat. 3. Nomor 5, balik kepada yang sehat, yang menjenguk, yang menjadi kerabat di sekeliling. Walakinuhu la ilaha illallah, dan talkinlah dia dengan la ilaha illallah. Wa wajhihu qiblah, nek saged didhepno kiblat. Summa iza mata faghmidu ainaihi, kemudian kalau dia lantas meninggal mati, faghmidu ainaihi, maka hendaklah
dia pejamkan kedua matanya, niki perintahe kangge sing urip, sing nunggu nggih, mentalkin menghadapkan kiblat, memejamkan kedua mata. Maaf, saya tadi bawa ini apa namanya? Himpunan Putusan Tarjih yang ketiga. Ini kan yang pertama, yang di tengah cepol itu yang jilid 1. Di jilid 3 enten tambahan. Nah, kalau wacana tuntunan merawat jenazah dalam himpunan putusan tarjih dengan dalil-dalilnya, maksudnya yang jilid 1, dapat diterima. Hanya saja pada bagian kaifiyatun tajlis, hanya saja pada bagian yang tadi kita baca, sesudah kata-kata summa idza mata. Nah, mantun kata-kata ini dan sebelum faghmidu ainaihi. Nah, tengah-tengah berarti summa idza mata faghmidu ainaihi, sebelum ini tengah-tengahnya ditambahkan qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tadi enten sing kliwat. Nah, gitu nggih. Sehingga sebelum ditutupkan kedua mata orang yang meninggal tadi itu, hendaklah kalian, orang yang ada di sekelilingnya, kerabat yang menungguinya, itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitu. Nah, itu nanti ada ayatnya, gitu ya, yakni surat Al-Baqarah ayat 155, insyaallah gitu ya. Baru kemudian wad'u lahu, doakan. Jadi di sini sudah ada semacam koreksi tambahan, bukan yang lama tidak salah tapi ada yang kurang, gitu ya. Kemudian wad'u lahu, doakan. Kemudian wa ghatuhu bi thawbin hasanin, ya, tutupilah mayit tadi itu dengan pakaian yang baik. Summa badiru bi qada'i dainihi ingkana, kemudian segeralah melunasi hutangnya jika ada. Kemudian fajahhizu, lalu siapkanlah pengurusannya. Wan'auhu li ahlihi wa ikhwanihil muslimin, dan yang terakhir beri kabar, beritahu, kasih berita kerabat-kerabat dan teman-temannya orang Islam. Ini di masa awal, belum sampai nanti ketika mengurus jenazahnya. Ini pengantarin toh, ya, itu tadi. Bagi yang sakit bersabar, bagi yang sakit sudah hampir mati tetap husnuzan kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau sudah menjelang kematian, kalau masih punya barang berharga, hendaklah berwasiat. Niku wonten ayate di surat Al-Baqarah ayat 180. Di sini ada nggak dalilnya?
berwasiat. Coba kita lihat di dalilnya sekarang ya. Kita lihat di dalilnya. Kita lihat dalilnya niku. Oh, jenengan dereng di niku ya. Ada dalilnya mana? Nah, 110. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Niki boten ditulis lengkap teng mriki nggih. Baqarah 180. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini sebenarnya setiap bagiannya ini pembahasannya bisa panjang. Pertama, kalau ada orang di antara kalian sakit, hendaklah dia bersabar. Dalilnya nopo niki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marida fa sabara wa radiya biha 'anillahi kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu rawahu Tirmidzi." Siapa yang sakit lantas dia sabar juga ridho ya, dengan penyakit tersebut dan pasrah kepada Allah, kharaja min dzunubi, sama dengan dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummu, seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Dereng duwe dosa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak seorang pun orang Islam yang ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa sakit, terkena sakit, bahkan tertusuk duri sekalipun, kemudian dia bersabar, kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu kadang nanti kalau menghadapi orang sakit, kan tadi diminta ya, bagi kita yang sehat, kerabatnya yang ada di sekelilingnya untuk menjenguk. Menjenguk itu karena itu tungone dua macam. Doa menjenguk itu ada dua macam. Dan kita perlu melihat doa mana yang lebih pas diberikan. Ya, bukan sembarangan. Meskipun kalau dipraktekkan ya boleh-boleh saja, gitu ya. Tapi ada pilah-pilahnya. Nopo dungane wong nyambang ini kenapa? Sing jenengan apa? Doa orang menjenguk itu apa? Yang jenengan tahu? Satu, apa dong ini? Dongane nek juga orang tak tuan waras, kata tak nggih. Ada dua, sekurang-kurangnya dua doa, dan dua doa itu harus
dipakai di waktu dan keadaan yang pas, harusnya begitu. Satu ini, satunya lagi, saya ambil satunya lagi supaya jenengan sama-sama baca. Nah ini ya. Yang pertama, kalau jenengan nyambangi orang memang masih terlihat kemungkinan sembuhnya itu lebih kuat. Nah, tunggu ini makanya tunggu itu jangan sampai tunggu, waduh tuh aku mang tuh orang ternyata gak dikabulkan ben boten gelo gitu nggih. Dadi tunggu niku nggih ambek delok situasi. Nek sing lara ditungakno, yang didoakan itu memang kira-kira kemungkinan sembuhnya itu tinggi, dokter ini bisa nangani doanya ini. Ya. Allahumma rabban nas niki ya. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, Tuhannya manusia, muzhibal ba'si, yang bisa menghilangkan penyakit, isfi antas syafi, sembuhkan ya Allah, antas syafi, engkaulah yang maha penyembuh, la syafiya illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, isfihi syifaan la yughadiru saqaman, sembuhkanlah dia dengan obat yang tidak meninggalkan penyakit lainnya. Nek cara mriki sing gak ono efek sampingi gitu. Ada beberapa redaksi, bisa juga Allahumma rabban nas. Ya, azhibil ba'sa. Kalau di sini muzhibal ba'sa. Azhibil ba'sa. Isfi. Ya, jenengan paringi waras. Ya soalnya wonge jadi wis kate waras. Jenengan supaya ada strateginya. Ngapunten. Doa ini boten sepiro cocok nek panjenengan kalau kita tahu ada orang itu maaf sudah nazar. Masa itu ngono iki. Jenengan akeh gagal itu ngono kan ngoten ya. Gitu. Mosok semerap umure wong Ustaz. Nah, niki perlu pengalaman menghadiri menjenguk orang sakit. Kalau jenengan pengalaman, tidak perlu orang yang ngapunten, tidak perlu orang setingkat wali, nggak perlu. Perawat niku lho semerap. Jenengan nanti perhatikan perawat di rumah sakit itu. Kalau ada orang yang maaf tidak ada harapan, gak sepiro dikunjungi, gak sepiro didelok, iya sesuai jadwal mawon, sedina ping 3 ya sedina ping 3. Meskipun kondisinya nomet, mencari perawat yang jadi iki delok dokter iki kate mari ya jadi umur. Saya itu menghadapi situasi beberapa kali begitu, dulu gak ngerti perawat gak rusakno. Jadi kadang-kadang di ruang IGD, di IGD saja sudah banyak pasien ya, belum masuk kamar ini di IGD banyak. Kenapa yang satu ditangani cepat, yang satu tidak? Di antara sebabnya sing angel nggak bisa gitu. Kalau prosedur harusnya nggak boleh begitu, tapi karena keterbatasan personel, keterbatasan alat, keterbatasan tempat, akhirnya harus milih siapa yang resikonya. Ya, saya itu menyaksikan sendiri ketika nunggoi salah satu anggota keluarga yang sakit itu, ada orang tuh muntah darah itu, ember timbul dengan tanganane ngeten. Itu kate setengah, pior. Yang nunggu kupuh perawati santai.
Ya, jadi nggak suwe kas ya. Kan gitu gitu. Bukan karena apa-apa sih, ini sudah di luar. Gitu. Gitu. Itu artinya kita bisa memperhatikan ya kondisi yang sesuai. Nah, kira-kira kemungkinan sembuhnya masih besar, ya maka doanya ini. Ya. Tapi kalau kemudian tadi itu yang sudah peluangnya tipis, Rasulullah SAW menyontohkan sendiri ini. Mana ya? Saya baca yang lengkap saja ya. Nah ini. Yang pertama ini. Oh ini sama nih ya. Ini sama. Sama. Sebentar. Saya cari haditsun musyabihah, hadis yang serupa. Kalau serupa, nah ini. Baik. Saya. Nggak ada di sini. Nggak apa-apa. Saya baca ini dulu. Satu aja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Nanti satunya itu dari Ummu Salamah. Dakhala ala Arabiyyun ya'udu. Beliau pernah mengunjungi orang A'rab, orang Bedui, orang kampung yang sakit. Ya. Faqala, maka Rasulullah mendoakan, la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Bahasa Jawanya pun ka opo-opo. Tahurun insya Allah itu akan mensucikan, membersihkan dosa sampean. Qala al-Arabiyyu, orang itu akhirnya jawab, tahurun niki berseni dosa kula. Ya. Bal hiya hawa tafuru ala syaikhin kabirin tuziru kubur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fana'am idan. Ini kan wis garai cidek mati ngeten iki ya napa? Cidek kubur ya apa? Jare Nabi, iya kau apa wis ngono iku. Nah, gitu nggih. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW itu nyambangi namanya Abu Salamah. Ya, istrinya nangis. Jenenge lorone pun nemen. Maka kata Nabi SAW, Ummu Salamah, sabar, sampean sabar. La ba'sa bihi tahurun insyaallah. Nah, ini doanya. Kalau insyaallah akan mengurangi, menghapuskan dosa. Sudah. Boten suwe mati Abu Salamah. Boten suwe mati. Ya gitu. Jadi didelok nek encene yang sakit itu pun rada nemen, ya didoakan la ba'sa bihi tahurun, supaya apa? Yang menghadapi kematian itu tetap iman dan tetap yakin kemurahan Allah. Itu namanya tadi pesannya, supaya berhusnuzan kepada Allah. Iya sampean iki sakno aku delok sampean waduh tambah nelongso. Kate mati itu kene ngoten misalnya ya. Nah itu adabnya
Jadi dua macam doa itu jenengan golekno sing rada pas kondisi ini. Ya, itu. Bapak sapi tauhid insyaallah. Gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita baru sampai di apa tadi babnya tentang ini tadi, tentang apa namanya, sakit dan sabar. Belum, paling enggak sudah sampai menjenguk tadi ya, adab menjenguk. Belum sampai berikutnya yang wasiat. Belum sampai wasiat. Ini bab wasiat ini tentang bab waris di situ. Karena ayat ini juga bicara tentang tinggalan. Diwajibkan atas kalian apabila kalian itu hadir kematian orang yang baik, insya Allah ngerti kapan kate kawono. Nah, itu orang sing maaf ya, perilakunya, hidupnya kurang baik, gak bisa mikirin ini, kupuh nanti. Nah, itu kenapa di dalam Al-Quran diwajibkan kepada kalian, ini diwajibkan kamu bila mana dari salah seorang di antara kamu kedatangan mati, Pak moso mati, roh jange mati, roh sinten insyaallah sing wong sing apik-apik ya niku roh jange mati niku roh. Maka ketika itu kalau kita sudah belajar ini intaraka khaira al-wasiyah, wajib apa? Wajib wasiat. Nah, gitu. Loh, kan enten bab waris. Nah, kula panjenengan bab waris nanti dilihat surat An-Nisa. Enten bagiane dhewe-dhewe. Tapi sing boten masuk dalam daftar ahli waris itulah yang nanti diberi wasiat. Sing biasa ngewangi ya rono rene nyupiri tutuk sapa-sapa tapi koyok keluarga ya sing ngopeni ditetapkan wasiatnya dulu. Tapi kata Rasulullah SAW wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Tolong ya sing iko engko nek aku mati sing iko iku ke ono bagian sakmene itu kalau lisan. Kalau ada yang nulis ditulis. Itu bukan ahli waris tapi bisa ngoten. Itu. Baru nanti kalau sudah selesai bagian hutang sudah selesai, bagian wasiat sudah selesai, baru bagian ahli waris. Masyaallah muslimin rahimahullah niku nek duwe bondo, nek duwe bondo ya. Saya kira demikian sementara ayatnya itu wajib loh niki. Podo kutiba alaikum wajib. Podo ambek kutiba alaikum siyam wajib. Tapi ngeten niki saged kangge sing ngapunten. Insyaallah wong sae-sae sing gadah. Nek wong gak pate duwe insyaallah gak iso wasiat. Gak perlu wasiat nggih. Ya, wasiate utang mawon ya. Insyaallah ngoten. Ngapunten ingkang kathah. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.